she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin presentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi yang berjudul Pendidik dan Peserta Didik dalam Perspektif Pendidikan Islam. Nah, sebelum masuk ke materinya, akan lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fitriani sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Safi Anini sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Katia Jasabinka, saya sebagai pemateri. Sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu pengertian pendidik. Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Sementara secara khusus, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif, kognitif maupun psikomotorik, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan kewajiban apa saja yang harus dimiliki pendidik. Yang pertama, harus menaruh rasa kasih sayang terhadap murid. Jadi, seorang guru harus sayang terhadap muridnya dan tidak boleh pilih kasih. Yang kedua, tidak mengharapkan balasan jasa. Jadi, seorang guru itu harus ikhlas tanpa menunggu imbalan apapun. Yang ketiga, berikan nasihat kepada murid. Jadi, kalau ada siswanya yang tidak baik atau nakal, itu merupakan kewajiban seorang guru untuk menasihatinya. Yang keempat, ada mencegah murid dari segala sesuatu yang tidak baik, yaitu berarti sebelum seorang murid itu melakukan sesuatu, kita sebagai guru itu harus mencegahnya. Terus yang kelima, ada sang guru harus mengamalkan ilmunya. Jadi seorang guru atau pendidik itu harus mengamalkan ilmu yang dia dapat. Selanjutnya, ada sifat apa saja yang harus dimiliki seorang pendidik. Kira-kira apa aja ya? Menurut Muhammad Atiyat Al-Brashi, ada 8 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama, memiliki sifat zuhud. Apa sih sifat zuhud itu? Sifat zuhud adalah sifat yang mana seorang itu harus lebih mementingkan akhirat daripada dunianya. Yang kedua, ada jiwa yang bersih. Nah, jadi seorang pendidik itu harus memiliki jiwa yang bersih. Yang ketiga, ada ikhlas. Jadi sebagai seorang pendidik atau guru itu harus ikhlas dalam mendidik peserta didiknya. Terus yang keempat, ada murah hati. Jadi kita sebagai guru atau pendidik itu harus memiliki sifat yang murah hati, murah senyum, tidak boleh judes ya. Lalu yang kelima, ada mulia dan berwibawa. Kenapa sih seorang pendidik itu harus memiliki sifat yang mulia dan berwibawa? Karena nantinya seorang guru atau pendidik ini akan menjadi panutan atau contoh bagi peserta didiknya. Terus yang keenam, ada harus menguasai mata pelajaran. Jadi seorang guru itu harus menguasai terlebih dahulu mata pelajaran sebelum memberikan materi atau penjelasan kepada peserta didiknya. Terus yang ketujuh, ada memahami kemampuan dan tabiat anak didik. Terus yang terakhir, ada konsisten terhadap disiplin ilmu. Tugas pendidik. Secara umum, tugas pendidik adalah mendidik, memotivasi, dan memfasilitasi proses belajar sehingga potensi peserta didik dapat berkembang secara dinamis. Pendidik juga berperan sebagai pewaris misi para nabi al-anbiya, yaitu mengajak manusia tunduk kepada hukum Allah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Peserta didik adalah individu yang terlibat dalam proses pendidikan, baik formal maupun non-formal, untuk mengembangkan potensi diri mereka. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik anggota masyarakat yang berusaha meningkatkan kemampuan melalui pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Mereka bukan hanya penerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam proses belajar yang mencakup interaksi dengan materi dan pengembangan keterampilan.